Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Meneruskan kajian di hari kedua bulan Ramadan ini dengan membaca kitab Arba'in Nawawi, itu hadis yang kedua. Mari silakan dibuka, disimak bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani an Umar radhiyallahu taala anhu aidon. Untuk hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kita semua lagi duduk-duduk bersertaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, pada suatu hari, ittala'a 'alaina rajulun, tiba-tiba tampak oleh kita seorang laki-laki, syadidud bayadi thiyab, yang mana orang tersebut menggunakan pakaian yang sangat putih, syadidus sawadi sya'ri, dan juga hitam rambutnya, la yura 'alaihi atharus safar, yang tidak diketahui bekas perjalanan. Padahal waktu itu di padang pasir duduk-duduk standar Rasul, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang tidak dikenal, la ya'rifu minna ahadun, yang mana kita semua tidak kenal siapa orang tersebut, tidak tampak bekas perjalanannya, orangnya pakaiannya putih sekali dan juga rambutnya masih tertata rapi. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tersebut duduk serta di sekitarnya Nabi. Fa asnada rukbatai ila rukbataihi, akhirnya orang tersebut menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah. Wa wada'a kaffi ala fakhidaihi, dan orang tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasul. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, akhirnya orang tersebut bertanya kepada Rasul, akhbirni 'anil Islam, tolong ceritakan kepadaku tentang masalah Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam wa anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabil. Rasulullah akhirnya menjawab, Islam itu adalah antasyhada an la ilaha illallah, bahwasanya kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, serta mau melakukan salat, wa tu'taz zakah, mau memberikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan juga melaksanakan puasa Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan juga melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Qala sadaqta, akhirnya orang laki-laki tersebut menjawab, sadaqta berarti benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kita akhirnya menjadi heran. Loh, yang ini orang bertanya dijawab oleh Rasulullah, tapi pertanyaan tersebut ketika sudah dijawab dia membenarkan. Ini jenis siapa orang ini? Bertanya seakan-akan tidak tahu, tapi setelah diberitahu malah sadaqta, kamu benar. Loh, ini bikin heran. Ini seakan-akan sebenarnya dia sudah tahu, cuma ngetes itu. Qala fa'akhbirni 'anil iman, akhirnya orang tersebut mengatakan lagi, fa'akhbirni 'anil iman, tolonglah ceritakan kepadaku tentang masalah iman. Qala antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Rasulullah akhirnya menjawab, iman itu adalah antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir,
Kamu mengimankan kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dan juga iman kepada takdirnya Allah, iman kepada keputusannya Allah, entah itu yang baik ataupun yang buruk. Qala sadaqta. Orang ini akhirnya menjawab lagi, sadaqta, benar kamu. Tanya tapi dibenarkan sendiri. Qala fa akhbirni anil ihsan. Akhirnya orang ini bertanya lagi, coba saya minta tolong ini, ceritakan masalah ihsan. Qala anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarak. Akhirnya Rasulullah menjawab, anta'buda ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, wa fa illam takun tarahu, dan apabila kamu tidak mampu untuk melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Akhirnya orang ini bertanya lagi, fa akhbirni, tolonglah kabarkan kepadaku tentang masalah kiamat. Qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Rasulullah akhirnya mengatakan, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il, bukanlah orang yang ditanyai itu lebih tahu dari orang yang bertanya. Jadi engkau lebih paham daripada saya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Akhirnya Rasulullah pun ditanyai, udah kalau gitu tolong ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya kiamat. Qala antaral amata rubbataha antalidal amatu rubbataha wa antaral khuffat al-urah al-alah ri'a asad tatawaluna fil bunyan. Tanda-tandanya kiamat adalah apabila ada seorang amat, ada seorang budak melahirkan gustinya atau melahirkan sayyidnya. Jadi besok itu kalau sudah tampak bahwasanya ada seorang ibu melahirkan anak yang anak tersebut menjual ibunya atau menjadikan ibunya seorang budak, itu tanda-tanda sudah kiamat. Wa antaral khuffat urah al-alah ri'a asad. Ketika kau melihat orang yang khufat itu ngodok itu enggak pakai sepatu, enggak pakai sendal. Al-urah yang telanjang, al-alah yang fakir, yang sangat butuh sekali. Ri'a asyati, tapi herannya kalau kamu melihat apabila ada seorang yang sudah tampak kelihatan orang miskin, wonge kere, wonge muda, orang duwe isin, fakir, tapi ri'a asyad itu berarti hartanya banyak, giring pirang giring wedus pirang-pirang. Tatawaluna fil bunyan, yang mana orang tersebut saling unggul-unggulan di dalam bangunan. Summan tolako, akhirnya orang ini pamit, falabistu maliyan. Akhirnya kita semua diam. Summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Akhirnya Rasulullah pun bertanya, hei Umar, kamu tahu enggak, kenal enggak siapa yang tanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril. Akhirnya Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril, itu adalah tadi malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Yang mana malaikat Jibril kesini itu tidak untuk ingin tahu, melainkan untuk mengajarkan tentang agamamu. Jadi hadis ini intinya adalah, selama ini mungkin kita hanya tahu sekedar Islam itu nama. Islam itu hanya sekedar identitas, tapi tidak tahu sebenarnya Islam itu apa. Makanya kehadiran malaikat Jibril di situ, sebenarnya malaikat Jibril tidak ingin tahu. Hanya mengajarkan supaya memberitahu, supaya kita tahu Islam itu sebenarnya apa. Tadi dikatakan bahwasanya Islam itu berarti definisinya bukan kok sebuah agama hanya sekedar identitas yang ada di KTP, melainkan Islam itu adalah sebuah perbuatan. Perbuatan kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menunaikan sholat, melaksanakan zakat, dan juga lain sebagainya, sampai ada 5 rukun tadi disebutkan. Dan juga malaikat Jibril ini juga memberikan ataupun mengajarkan kepada kita supaya tahu
tentang masalah iman. Yang intinya begini. Jadi Islam itu ataupun takwa itu terbagi dari 3 komponen. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Seseorang yang ketakwaannya sempurna berarti dia harus menguasai 3 ini. Islam, iman, ihsan. Orang yang Islam belum tentu iman. Karena terbukti banyak orang yang munafik. Orangnya mau melakukan sholat, mau melakukan zakat, mau melakukan haji, tapi ternyata mungkin ada keraguan-keraguan di dalam masalah keimanan. Mungkin tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada hari akhir, tidak iman kepada qada dan qadar. Makanya harus 2 ini, antara Islam dan iman. Untuk ihsan itu apa? Ihsan itu pandangan kita ataupun perasaan kita kepada Allah. Kalau orang menggambarkan seperti ini, iman itu di dalam hati. Iman itu keyakinan di dalam hati. Islam itu aktualisasinya, penampakan dari imannya. Sedangkan ihsan itu tujuannya. Kita ibadah selama ini untuk siapa? Untuk apa? Itu intinya adalah untuk Allah. Lillahi. Ini malaikat Jibril mengajarkan kepada kita. Sebenarnya beliau sudah tahu, tapi karena kita tidak mau mencari tahu, akhirnya oleh Allah malaikat Jibril dikirimkan kepada Rasul untuk memberitahu umatnya. Yang terakhir tadi untuk masalah kiamat. Kiamat itu kapan? Malaikat Jibril bertanya bahwasanya itu bukan ranah ataupun bukan kekuasaan Rasul. Hanya Allah lah yang tahu kiamat itu kapan. Innallaha ya'lamus sa'ah. Hanya Allah yang tahu kiamat itu kapan. Rasul pun tidak tahu. Jadi andai kata ada seorang kok sudah mengatakan, wah tahun besok itu akan terjadi kiamat, itu berarti orang tersebut maha tahu itu. Loh, Rasul saja nggak tahu kapan kiamat, kok sudah dia mau prediksi. Rasul tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadi, di mana. Itu tidak tahu, itu bukan kuasaan Rasul. Tapi Rasul hanya sekedar memberikan tanda-tandanya. 1, besok kapan sih kiamat? Kiamat itu antalidal mar'ah, antalidal amah rubbata. Kapan-kapan kalau ternyata sudah ada ibu melahirkan anak, terus anaknya itu akan menjadi sayyidnya, sudah mampu untuk mengendalikan orang tuanya, menjadikan orang tuanya budak, itu sudah tanda-tandanya. Kalau sekarang mungkin sudah terjadi anak kebo nyusu kudel. Kudel itu sudah mengendalikan kebo sekarang itu. Sekolah dulu orang tua yang mengendalikan, sekarang orang tua yang ngikut kepada anak. Jadi anak sekarang nggak sungkan kepada orang tua, tapi sekarang orang tua yang takut kepada anak. Itu tanda-tanda kiamat. Terus tanda-tandanya kiamat adalah apabila ada orang yang tampaknya orangnya kaya. Orangnya kaya, ri'a asyad. Orangnya kaya tapi penampilannya adalah Allah. Allah itu sangat fakir. Kurang baik. Mobil wis ana, motore NMAX, mobil sedan. Tapi cek kurang baik nih. Isinya kurang terus. Apabila seorang yang ada rasa haus terus akan harta. Tapi herannya dia tidak memperhatikan penampilannya sendiri. Mau telanjang nggak masalah. Tapi di situ tawal bundan, saling bermegah-megahan dalam rumahnya. Rumahnya istimewa, rumahnya mewah, tapi penampilannya dia tidak memperhatikan. Itu tanda-tanda kiamat besok. Kalau itu sudah terjadi, ya Allah. Ini berarti sudah hampir mendekati kiamat. Berarti kita harus siap-siap. Jadi intinya tadi, kita harus selain menjadi orang yang muslim, juga harus menjadi orang yang mukmin. Jangan sampai kita hanya sekedar muslim tok, tapi tidak ada rasa keimanan. Karena banyak sekali orang yang Islam, tapi ternyata di situ ada kemunafikan. Maka harus ada yang namanya Islam,
iman dan ihsan. Ini menjadi pelengkap menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk hari ini cukup. Hadis yang kedua besok dilanjut lagi untuk hadis yang seterusnya. Dari kami apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mula.